Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asranisa, NIM 1810205032 dari jurusan Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan judul mata kuliah Seminar Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Rusliah MSI. Dengan judul yang saya ambil adalah Pengaruh Pendekatan Problem Centered Learning atau VCL terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika materi operasi bilangan bulat. Baiklah, langsung saja kita masuki latar belakangnya. Latar belakang dari proposal saya ini adalah di mana yang pertama adalah pengertian apa itu matematika. Matematika yaitu memberi peluang berkembangnya kemampuan menalar yang baik, logis, sistematik, kritis, cermat, kreatif, dan menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa keindahan terhadap keteraturan sifat matematik serta perkembangan sikap objektif untuk menghadapi masa depan. Jadi itulah pengaruh matematika di lingkungan sekitar atau secara umum. Selanjutnya saya jelaskan mengenai VCL. VCL ini atau disebut Problem Centered Learning merupakan pembelajaran yang sangat potensial, di mana permasalahannya diberikan untuk seluruh siswa di kelas, tetapi diselesaikan dalam kolaboratif secara berkelompok. Jadi, permasalahan yang ada di dalam kelas dibagikan ke seluruh siswa, tapi cara penyelesaiannya itu secara berkelompok. Yang kedua, pengertian VCL adalah merupakan pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan partisipasi anak dalam belajar dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas yang potensial. Jadi, kenapa saya ingin mengambil judul mengenai pendekatan problem centered learning ini? Karena saya ingin mengetahui bagaimana kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah. Baik, kita lanjutkan ke berpikir kreatif. Jadi, berpikir kreatif ini merupakan proses kognitif yang lebih menekankan pada penalaran untuk memperoleh pengetahuan. Jadi, dengan cara berpikir kreatif, tentunya siswa kita berlatih untuk menalar. Jadi ada menurut ahli, beberapa yang berpendapat bahwa seperti menurut Anwar, berpikir kreatif melibatkan terciptanya sesuatu yang baru atau asli, yang nyata, yang fakta, yaitu keterampilan fleksibilitas, originalitas, serta kelancaran berpikir asosiatif dan berpikir metaforikal. Jadi selanjutnya adapun menurut Hassaubah 2004 halaman 13 menyatakan bahwa dengan adanya berpikir kreatif ini, masyarakat dapat mengembangkan diri mereka dalam membuat keputusan, penilaian, serta menyelesaikan masalah. Jadi, dengan adanya berpikir kreatif ini, tentunya masyarakat bisa mengambil keputusan secara bijak, mengambil penilaian secara real, dan menyelesaikan masalah secara terbuka. Selanjutnya, identifikasi masalah, yaitu berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi, maka dapatlah identifikasi masalahnya seperti keterlibatan siswa dengan menggunakan pendekatan VCL ini, apakah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, dan juga bagaimana cara membangun kreativitas siswa. Jadi
dengan ingin mengetahui dua, yaitu pertama apakah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, cara membangun kreativitas siswa. Dilanjutkan rumusan masalah. Jadi adapun rumusan masalah yang saya ajukan yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan pembelajaran problem center learning ini. Jadi bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa tersebut. Yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang tidak menggunakan pendekatan VCL ini. Yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh problem center learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Baiklah, ada 3 rumusan masalah yang saya ajukan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, adapun tujuan penelitian yang saya cantumkan, yang pertama untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan problem center learning ini. Dan yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa yang tidak menggunakan pendekatan VCL ini. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendekatan problem centered learning ini terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat yang pertama bagi siswa, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru serta wawasan dalam pembelajaran matematika. Itu manfaat untuk penelitian bagi siswa. Bagi guru, penelitian ini dapat membantu para guru untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui pendekatan problem centered learning ini. Adapun yang ketiga, manfaat untuk peneliti, yang mana manfaatnya adalah memberikan pengalaman dalam penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem centered learning ini. Yang keempat adalah manfaat bagi pemerhati pendidikan, yang mana adalah penelitian ini membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan matematika di Indonesia. Itu untuk pemerhati pendidikan. Selanjutnya kita masuki yang kedua, bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, apa itu problem centered learning? Jadi, problem centered learning seperti yang kita tahu, yang mana dikembangkan pada tahun 1986 oleh Kopp atau dalam Kendins L. Ridlon di sekolah dasar, dan pada saat itu pendekatan pembelajaran ini disebut Problem Centered Learning Matematik atau VCLM, atau Problem Centered Classroom atau VCC. Itu awal kisahnya Problem Centered Learning ini. Jadi pada awal tahun 90-an, dalam kurung Hamdani tahun 2011 halaman 20, Whitley mengembangkan pendekatan pembelajaran ini di sekolah menengah dan disebut problem centered learning. Nah, itulah pada awal tahun 90-an maka terciptalah problem centered learning. Jadi problem centered learning ini menitik beratkan pada tugas kelompok dan diskusi kelas atau sharing. Yang kedua adalah tujuan problem centered learning atau PCL. Jadi, adapun tujuan problem centered learning ini adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk membangun konsep dan ide mereka sendiri melalui proses berpikir, bertanya, dan berkomunikasi. Jadi ingat, VCL itu adalah yang mana permasalahannya menitik beratkan pada siswa. Adapun seperti pada gambar di samping, yaitu menitik beratkan pada tugas,
kelompok, dan diskusi secara sering. Selanjutnya, teori yang mendukung pendekatan problem centered learning ini, yang mana yang pertama adalah teori konstruktivisme, yang mana yaitu disebut dengan teori kognitif. Yang kedua adalah teori sosiokulturalisme Vygotsky, yaitu lebih menekankan pada partisipasi siswa. Jadi yang terakhir adalah Gagne, di mana teori ini yaitu tentang menyelidiki dan memecahkan suatu masalah. Itulah teori yang mendukung pendekatan problem centered learning ini. Selanjutnya, sasaran dari pendekatan problem centered learning ini dalam penyelidikan dan pemecahan masalah. Yang pertama, fokuskan aktivitas pembelajaran pada berbagai masalah yang menarik bagi siswa. Kita harus mencari fokus siswa dalam menyelesaikan masalah yang membuat siswa itu tertarik. Yang kedua adalah fokuskan pada pentingnya komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah fokuskan pada proses-proses penyelidikan dan penalaran dalam pemecahan masalah. Itulah ketiga sasaran dari pendekatan problem centered learning ini. Yang keempat adalah model pembelajaran problem centered learning ini, yang mana modelnya adalah di sini cara guru mengajar siswa dan bagaimana siswa berpikir dalam mendapatkan pengetahuan. Yang mana yang pertama adalah guru harus membuat suatu rencana pembelajaran terlebih dahulu, yaitu biasa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Jadi apa-apa yang tahap-tahap yang ingin guru jelaskan jelas. Selanjutnya, agar membuat siswa menjadi lebih tertarik dalam belajar, yaitu kita harus menggunakan media seperti media laptop atau PowerPoint atau yang lain sebagainya. Itu model pembelajaran pendekatan problem centric ini. Selanjutnya, pengertian kemampuan berpikir kreatif. Jadi, seperti yang kita tahu, berpikir kreatif adalah aktivitas mental yang terkait dengan kepekaan terhadap masalah, mempertimbangkan informasi baru dan ide-ide yang tidak biasanya dengan satu pikiran terbuka, serta dapat membuat hubungan-hubungan dalam menyelesaikan masalah. Jadi, tentunya mempertimbangkan informasi baru dan ide-ide yang tidak biasanya dengan suatu pemikiran. Adapun menurut Siswono, berpikir kreatif yaitu mengisyaratkan ketekunan, bagaimana cara ketekunan, disiplin pribadi, dan perhatian melibatkan aktivitas-aktivitas mental seperti mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan informasi-informasi yang baru, dan ide-ide yang tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka. Jadi itulah sekilas kemampuan berpikir kreatif. Selanjutnya, ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama, ciri-cirinya adalah tentang kefasihan. Kefasihan ini yang pertama mencetuskan banyak gagasan dalam pemecahan masalah. Yang kedua, memberikan banyak jawaban dalam menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga adalah memberikan banyak saran atau cara untuk melakukan berbagai hal. Yang kedua adalah ciri-ciri fleksibilitas atau berpikir luas. Yang pertama, ciri-ciri fleksibilitas ini adalah menghasilkan gagasan penyelesaian yang bervariasi, yang banyak. Yang kedua, dapat melihat suatu masalah dengan konsep yang berbeda-beda. Jadi dalam menyelesaikan masalah mempunyai banyak sekali konsep-konsepnya ataupun cara yang dilakukan. Yang ketiga adalah ciri-ciri orisinalitas atau keasliannya. Yang pertama, ciri-cirinya memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, membuat kombinasi yang tidak lazim atau dari bagian-bagian unsur. Selanjutnya, yang keempat, ciri-ciri berpikir kreatif ini yaitu
elaborasi atau memperinci, yang mana yang pertama mengembangkan gagasan orang lain. Jadi dari satu orang ke orang yang lain dan selanjutnya, jadi menjadikan ide-ide baru. Yang kedua adalah memperinci suatu gagasan sehingga meningkatkan kualitas gagasan tersebut menjadi gagasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, indikator berpikir kreatif. Jadi indikatornya ada 4. Yang pertama berpikir lancar, berpikir luas, berpikir orisinal, berpikir terperinci. Jadi adapun tingkat kemampuan berpikir kreatif ini seseorang dapat ditingkatkan dengan memahami proses berpikir kreatifnya dengan berbagai faktor dan mempengaruhinya, serta melalui latihan yang tepat. Jadi itulah indikator-indikator kemampuan berpikir kreatif tadi. Selanjutnya kita lanjut bab 3, yaitu rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian ini saya menggunakan rancangan kuantitatif, yaitu metode kuantitatif, yang mana metode kuantitatif ini adalah usulan penelitiannya, proses hipotesisnya, turun lapangan observasi, analisis data, dan kesimpulan. Itulah konsep-konsep pada rancangan ataupun metode kuantitatif ini. Selanjutnya, jenis penelitian. Jadi jenis yang saya gunakan ini adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Jadi adapun cara pemecahan masalah dengan menggunakan jenis eksperimen semu ini dilaksanakan secara terencana dengan maksud untuk mendapatkan fakta dan kesimpulan. Jadi adapun desain yang saya gunakan adalah kuasi eksperimen, yaitu dengan menggunakan kontrol grup pre-test dan post-test. Selanjutnya, populasi dan sampel. Jadi di sini populasi yang saya gunakan yang saya pilih adalah di SMP Negeri 4 Kerinci, yang mana yang saya pilih saya menggunakan adalah 2 kelas, yaitu dengan kelas A yang menjadi kelas eksperimen saya dan kelas B sebagai kelas kontrol. Saya ingin mengetahui bagaimana perbedaan kreativitas siswa tersebut dengan menggunakan pendekatan VCL dan yang tidak menggunakan pendekatan VCL tersebut. Selanjutnya, instrumen penilaian. Yang pertama, perangkat pembelajaran. Jadi saya menggunakan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, buku paket, dan LKPD. Dan selanjutnya, instrumen pengumpulan data yang saya pakai menggunakan soal tes dan observasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Jadi teknik analisis data ini saya gunakan yang pertama uji normalitas. Uji normalitas yang mana saya ingin menghitung rata-ratanya dengan menggunakan rumus X sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Dan saya ingin menghitung variannya, yaitu S kuadrat sama dengan akar N sigma FI XI kuadrat dikurang sigma FI XI kuadrat per N dikurang 1. Jadi yang kedua saya memakai uji homogenitas, yang mana uji homogenitas ini saya memakai rumus F sama dengan S2I per S22. Jadi S kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N kurang 1. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, uji hipotesis. Jadi teknik analisis yang ketiga adalah uji hipotesis, yang mana rumusnya adalah H0 sama dengan X1 sama dengan X2. H1 X1 tidak sama dengan X2. Baiklah, itulah presentasi dari judul
proposal saya yaitu mengenai problem centered learning. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.